Ya, di Sesmil kan dijabat oleh militer aktif. Tentang Mayor Letkol Teddy itu kewenangan karena beliau sudah setingkat Seskap, sudah ada perpresnya Seskap di bawah Sesmilpres, ya udah jelas itu. Sesmilpres itu semua tentara polisi ada di situ, tidak juga pangkat tetap nempel. Kalau dulu Seskap itu kedudukannya kan dengan Sesnek itu sejajar. Tapi yang sekarang dalam SOTK yang baru, kedudukan Seskap itu berada di bawah Sekretaris Militer Presiden. Halo sahabat Kompas TV, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sebelumnya mengatakan bahwa seluruh prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil wajib pensiun dini atau mengundurkan diri. Hal itu tertuang di pasal 47 Undang-Undang TNI. Dan saat ini sedang polemik dibicarakan oleh masyarakat terkait pengangkatan pangkat dari Seskap Teddy Indrawijaya dari pangkat mayor menjadi letnan kolonel. Dan saat ini sudah ada bersama dengan saya anggota Komisi 1 DPR RI, Mejen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin. Halo, selamat siang Pak TB. Selamat siang. Nah, Pak TB, ini kita mau ngobrol-ngobrol santai Ya. terkait polemik yang sedang dibicarakan oleh masyarakat, khususnya terkait pengangkatan Pak Seskap Teddy Indrawijaya dari mayor menjadi letkol. Nah, ini pandangan dari Pak TB seperti apa? Begini, pangkat nih sekarang ya. Presiden itu punya kewenangan. Ya silakan saja. Hanya saja tentu harus mengikuti aturan perundang-undangan. Itu saja. Ya, jadi silakan naik pangkat ini dan sebagainya, tapi aturan perundang-undangan itu ada. Misalnya saja, untuk pangkat perwira, bintara, tamtama, ya kecuali perwira tinggi, ya untuk pangkat itu naiknya 1 tahun hanya 2 kali. Pada tanggal 1 April dan 1 Oktober. Nah, Pak TB, menurut Anda sendiri bagaimana nih terkait polemik pengangkatan jabatan Seskap Teddy dari mayor menjadi letkol? Oke, mengenai jabatan ya. Kalau kita lihat aturan perundang-undangan wabil khusus ya Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 itu di dalamnya dalam pasal 1 dikatakan bahwa perwira TNI aktif bila ditempatkan atau bertugas di tempat lain di jabatan sipil, maka dia harus mengundurkan diri atau pensiun. Titik. Ya, dalam pasal 2-nya kecuali 10 KL. Ya, yang pertama koordinator bidang politik dan keamanan, pertahanan negara, kemudian Sekretariat Militer Presiden, Intelijen Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, SAR, Narkotika Nasional, Sandi Negara, dan Mahkamah Agung. Oke, itu ya. Nah, kemudian sekarang ini sedang direvisi undang-undangnya. Sejak era reformasi, ya, itu ada penambahan 5 katakanlah ya di 5 KL, ya di 5 kementerian dan lembaga, yaitu Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lembaga Penanggulangan Bencana, kemudian Penanggulangan Teroris, Keamanan Laut, dan Kejaksaan. Jadi 15 itu ya. Letnan Kolonel Teddy bertugasnya di mana sebagai sekretaris kabinet. Nah, menurut penjelasan dari istana, sekretaris kabinet itu sekarang di bawah Sesnek. Maka dia tidak termasuk di dalam 15 KL. Konsekuensinya kalau tidak termasuk, seperti yang disampaikan oleh Pak Sapri Samsudin, Menhan, dan Panglima TNI, maka dia harus mundur. Oke, begitu. Oke, nah berarti dengan penegasan harus mundur itu, dan sekarang Pak Seskap masih menjabat, kira-kira ada sanksi atau regulasi yang memang harus tidak sanksi. Ya, kita menyarankan supaya
pemerintah taat ajas pada aturan perundang-undangan. Ya. Ya, begitu. Nah, ini saya izin mengutip pernyataan dari Pak Kasat Maruli Simanjuntak mengatakan bahwa ini kewenangan Panglima TNI dan saya, katanya. Dan ada seseorang yang dianggap mampu membantu Presiden dan bisa mengkoordinasikan tugasnya dengan baik, lalu diberi kenaikan pangkat, apa masalahnya? Nah, Bapak gimana menanggapi pernyataan dari Pak Kasat? Boleh, bagus, benar. Pernyataan itu benar. Seseorang yang mampu diberikan tanda pangkat sesuai dengan jabatannya, yes, setuju saya. Tetapi dalam memberikan pangkat dan jabatan itu harus sesuai dengan aturan yang ada. Ya. Begitu, ya. Oke. Nah, itu kan tadi pendapat Bapak sendiri mengenai, tadi kan Pak Panglima juga ditanya oleh wartawan. Beliau mengatakan bahwa jabatan Seskap itu kan eselon 2. Ya. Dan eselon 2 itu bisa dijabat maksimal bintang 1. Ya. Terus dan setiap kementerian itu punya undang-undang sendiri yang menyampaikan bahwa jabatan tertentu dijabat oleh militer aktif. Iya. Nah, menurut Bapak gimana? Sampai sekarang, Ya. ya, yang dijabat oleh militer aktif, saya bacakan lagi. Ya, satu Menko Politik dan Keamanan, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer, BIN, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, SAR, Narkotik Nasional, Sandi Negara, Mahkamah Agung, Kelautan dan Perikanan, Penanggulangan Bencana, kemudian Penanggulangan Terorisme, Keamanan Laut dan Kejaksaan. Mana yang menyebutkan di situ ada Sekretaris Kabinet? Oke. Oke, clear ya? Oke, siap. Seperti yang saya sampaikan oleh Pak Menhan, Pak Sapri Samsudin. Ya, disesuaikan. Itu. Oke, nah ini berarti ada perbedaan dong dari Pak Menhan bilang ini, Pak Panglima bilang ini. Artinya ada ketidaksatuan pandangan gitu, Pak? Mungkin salah baca ya. Oke, dengan pengalaman Pak TB yang sebelum-sebelumnya itu, pernah nggak sih Pak nemuin hal kayak begini? Di TNI misalkan sudah masih aktif, terus menjabat, dan segala macam. Dulu-dulu gitu misalnya. Dulu-dulu nggak ada. Karena tidak ada juga undang-undangnya. Ya, begitu. Oke. Selain Pak Seskap, itu ada pernah Mejen TNI Novi Helmi Prasetya. Iya. Nah, itu juga pernah sebagai Dirut Perum Bulog. Iya. Nah, keputusan tersebut tertuang dalam keputusan Menteri BUMN dan Kepala Staf Angkatan Darat, Pak Maruli juga mengatakan Novi Helmi ini sudah bukan anggota TNI sejak diangkat menjadi Dirut Bulog. Dan dia menepis terjadinya pelanggaran Undang-Undang TNI. Nah, itu Bapak tahu? Kalau sudah disampaikan tadi oleh Kasat bahwa bukan anggota TNI lagi, ya sudah, tidak ada masalah. Oke. Nah, kalau misalkan melihat dengan polemik yang sekarang ada di masyarakat, saran dari DPR sendiri seperti apa, Pak? Polemik apa? Yang Maksudnya mana? yang lagi dibicarakan, kok bisa sih Seskap menaik pangkat, terus misalkan... Begini, bukan saran. Mari kita baca undang-undangnya. Saya ulangi lagi, boleh? Ya. Ya kan? Di situ kalau Seskap tidak ada, ya sudah tidak ada. Sesnek tidak ada, ya sudah tidak ada. Begitu. Oke. Berarti artinya isu ini akan terus terjadi aja gitu di masyarakat, atau memang Komisi 1 akan panggil untuk membicarakan khusus masalah ini, atau ya sudah gitu? Enggak, kita ini setingkat antara legislatif dan eksekutif. Ya, legislatif menyampaikan bahwa ini pelanggaran. Ya sudah, dikoreksi saja. Oke. Oh, berarti sarannya adalah silakan mengkoreksi. Iya. Oke. Nah, itu sama satu lagi Pak, ini terkait revisi Undang-Undang TNI. Iya. Nah, tadi kan baru juga dibahas bersama dengan jajaran TNI. Ada 2 poin yang menjadi sorotan. Yaitu pertama, penambahan jumlah kementerian atau lembaga yang boleh dimasuki oleh prajurit TNI. Iya. Terus ada juga terkait penambahan usia pensiun bagi prajurit TNI. Iya. Nah, itu Bapak ada Oke. terkait hal itu. Sebetulnya bukan penambahan jumlah yang akan diduduki atau boleh oleh prajurit TNI aktif. Tidak. Ya, saya ulangi lagi, 10 KL itu, kementerian dan lembaga, itu sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.
Oke. Oke. Sejak itu muncul undang-undang lagi. Yang ada di sini adalah 4 undang-undang yang di dalamnya membolehkan prajurit TNI aktif masuk. Gitu. Nah, jadi bukan baru. Ya. Nah, kemudian dalam revisi itu ya sudah, yang sudah dibuat undang-undang dimasukkan saja ke undang-undang hasil revisi. Gitu. Baik, berarti dari saran dari DPR sendiri adalah silakan mengkoreksi dari jajaran TNI ya gitu ya Pak ya, mengenai peraturan Iya. polemik Seskap untuk menjawab Iya. polemik yang terjadi di masyarakat. Oke, baik itu dia jawaban dari Pak TB Hasanuddin terkait polemik yang sedang terjadi sekarang ini. Untuk sahabat Kompas TV, jangan lupa like, comment, and share channel Kompas TV.